Judul ini bukan untuk merendahkan Rasulullah, dan bukan pula untuk membandingkan kedudukan siapapun dengan beliau. Dalam iman Islam, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, penutup para nabi, dan teladan tertinggi bagi seluruh umat. Tidak ada wali, ulama, atau orang saleh yang bisa menyamai, apalagi melampaui beliau. Dan sebelum membahas mengapa kisah para wali sering terasa sangat luar biasa, kita perlu meluruskan satu perkara mendasar yang sering luput dibahas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan wali Allah? Tanpa kejelasan ini, pembahasan selanjutnya berisiko menyesatkan tanpa disadari. Apa itu wali Allah menurut Islam? Istilah wali Allah bukan istilah buatan kelompok tertentu, dan bukan pula gelar sosial. Ia adalah istilah syar'i yang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dari ayat ini, para ulama ahlu sunnah sepakat bahwa definisi wali Allah sangat sederhana, iman dan takwa. Ibnu Taimiyah menegaskan, wali Allah adalah setiap mukmin yang bertakwa. Imam Al-Qurtubi menyatakan hal yang sama dalam tafsirnya. Artinya, wali Allah tidak harus terkenal, tidak harus ulama besar, tidak harus memiliki kisah luar biasa. Bahkan bisa jadi wali Allah adalah orang biasa yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh Allah. Apakah karomah itu ukuran kewalian? Disinilah sering terjadi kekeliruan besar. Banyak orang mengira wali Allah ditentukan oleh karomah. Bisa terbang, tahu perkara gaib, atau mengalami kejadian luar biasa. Padahal para ulama menegaskan, karomah bukan syarat wali. Karomah bukan bukti pasti kewalian. Ibnu Taimiyah memperingatkan dengan sangat tegas, karomah adalah perkara luar biasa yang Allah berikan khusus kepada walinya. Adapun kejadian luar biasa yang tampak pada orang fasik atau pelaku sihir, maka itu bukan karomah, melainkan bisa berupa istidraj, sihir, atau bantuan setan. Karena itu, menilai kewalian dari kejadian luar biasa adalah cara pandang yang berbahaya. Para ulama juga membedakan mengenai adanya klaim wali Allah antara 1. Berharap seseorang termasuk wali Allah. 2. Memastikan seseorang adalah wali Allah. Yang kedua, tidak dibenarkan. Imam Ahmad berkata, kami berharap orang-orang saleh termasuk wali Allah, tetapi kami tidak memastikan. Kenapa? Karena isi hati tidak kita ketahui. Akhir kehidupan seseorang tidak kita ketahui. Kewalian hakiki hanya Allah yang menetapkan. Inilah sebabnya, klaim wali Allah secara sembarangan sangat berbahaya, karena membuka pintu pengkultusan manusia. Setelah definisi ini jelas, barulah kita bisa memahami fenomena berikutnya. Sejak dahulu, umat Islam mengenal kisah orang-orang saleh yang ditulis dalam kitab manakib atau diceritakan secara lisan. Tujuannya biasanya baik, melembutkan hati dan memotivasi ibadah. Namun para ulama mengingatkan bahwa manakib bukan kitab akidah dan bukan kitab sejarah ketat. Karena banyak kisah wali berkembang lewat tradisi lisan, detailnya sering bertambah. Niatnya mungkin baik, tetapi tanpa standar sanad, kisah mudah bercampur antara fakta, tafsir, dan imajinasi. Sementara itu, mukjizat Nabi Muhammad dicatat dengan standar periwayatan yang sangat ketat. Karena itu, kisah mukjizat beliau sering disampaikan singkat dan tenang. Mukjizat Nabi tidak dibungkus drama panjang. Justru ketenangannya menunjukkan kebenaran. Namun manusia secara naluriah lebih tertarik pada kisah yang spektakuler daripada akhlak yang istiqomah. Akibatnya, muncul kesan psikologis seolah-olah karomah wali lebih dahsyat. Padahal secara akidah hal itu mustahil. Para ulama menegaskan, karomah para wali adalah cabang dari mukjizat Nabi yang mereka ikuti. Sikap yang seimbang yang diajarkan Islam adalah 1. Mengakui wali Allah itu ada. 2. Memahami wali adalah terhadap iman dan takwa, bukan karomah. 3. Tidak memastikan individu tertentu sebagai wali. 4. Mengambil hikmah, bukan menjadikan kisah sebagai hujah. 5. Mengembalikan semua ukuran kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam tidak melarang kita mencintai orang-orang saleh, tetapi Islam melarang kita mengganti standar kebenaran dengan kisah, dan mengganti kedudukan Nabi dengan tokoh manapun. Jika kisah para wali terasa lebih dahsyat daripada kisah Nabi Muhammad, maka itu bukan karena wali tersebut lebih mulia, tetapi karena cara kisah itu disampaikan,
dan cara kita memahaminya. Dan satu prinsip yang harus selalu kita jaga, para wali dimuliakan karena mengikuti Nabi Muhammad, bukan karena mengalahkan beliau.